Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Rakazaki dengan 3 digit NIM terakhir 109 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Ini saya akan menjelaskan materi tentang Free RTOS Intermediate Concept yang meliputi GPIO, Interrupt, Encoder, Serial, DAC, ADC, I2C, SPI. Pertama, task sebagai unit eksekusi konkuren dalam Free RTOS. Dalam Free RTOS, task adalah unit eksekusi independen yang berjalan secara konkuren, menyerupai thread pada sistem operasi umum. Setiap task memiliki stack and state sendiri yang dikelola sepenuhnya oleh Free RTOS, sehingga setiap task dapat berjalan seolah-olah memiliki CPU tersendiri. Multitasking dicapai dengan scheduler yang secara cepat berpindah antar task, menciptakan ilusi eksekusi simultan. Task memungkinkan pengembangan membangun aplikasi kompleks dengan logika yang terpecah menjadi unit-unit kecil yang konkuren. Selanjutnya, preemptive priority scheduler and context switching, yaitu cara Free RTOS mengelola eksekusi task. Scheduler preemptive Free RTOS selalu menjalankan task dengan prioritas tertinggi yang siap dieksekusi. Ketika task berprioritas lebih tinggi memasuki status ready, scheduler langsung menginterupsi task yang sedang berjalan. Proses context switch menyimpan semua register CPU dan stack pointer task yang dihentikan, lalu memulihkan state task berikutnya, sehingga setiap task seolah berjalan tanpa adanya gangguan. Manajemen stack yang benar memastikan state setiap task tersimpan dan dipulihkan dengan akurat setiap kali terjadi pergantian konteks. ISR dalam FreeTOS dan API from ISR. ISR atau Interrupt Service Routine berjalan secara asinkron dan harus singkat agar tidak mengganggu sistem. Free RTOS menyediakan varian API untuk bertanda from ISR untuk berinteraksi dengan objek RTOS secara aman dari dalam ISR. Contohnya, X semaphore give from ISR untuk memberikan sinyal ke task, dan key send from ISR untuk mengirim data ke pengguna. API from ISR yang benar sangat penting untuk mencegah korupsi data dan menjaga perilaku real-time system. Binary semaphore untuk sinkronasi ISR ke task. Mekanisme sinyal 2 state dari ISR ke task Free RTOS. Binary semaphore adalah flag dengan 2 kondisi, yaitu taken atau diambil dan release atau dilepas. Ketika interrupt eksternal terjadi, ISR memanggil X semaphore give from ISR untuk melepas semaphore dan membangunkan task yang sudah menunggu. Task menggunakan X semaphore take untuk memblokir dirinya hingga semaphore tersedia. Pola ini memungkinkan pemrosesan event dilakukan di luar konteks ISR, menjaga ISR tetap singkat dan sistem tetap responsif. Mekanisme ini esensial untuk sinkronisasi aman antara ISR dan task dalam aplikasi real-time. Selanjutnya, Mutex proteksi sumber daya bersama. Mutex mencegah beberapa task mengakses sumber daya secara bersamaan. Priority inheritance secara otomatis meningkatkan prioritas task pemegang Mutex untuk menghindari priority inversion.
Mekanisme ini memastikan responsivitas sistem dan integritas data tetap terjaga. Sangat krusial untuk bus bersama seperti I2C atau SPI yang diakses oleh banyak task secara konkuren. Lalu event group untuk sinkronisasi banyak event. Event group menyimpan bit-bit yang masing-masing merepresentasikan event yang berbeda. Task dapat menunggu satu bit tertentu untuk kombinasi beberapa bit sekaligus, sehingga sinkronisasi menjadi sangat fleksibel. Lalu GPIO task dengan V-test delay, non-blocking delay, yaitu kontrol GPIO tanpa memblokir CPU. V-task delay menangguhkan eksekusi task selama durasi tertentu tanpa memblokir CPU, sehingga task lain tetap dapat berjalan selama penundaan. Ini memungkinkan toggling GPIO secara periodik seperti kedip LED atau polling sensor. Tanpa busy waiting, hasilnya adalah utilisasi CPU yang lebih baik dan respon sistem yang lebih tinggi. Dengan contohnya, task LED memanggil V-task delay 500 milisecond untuk berkedip setiap setengah detik secara efisien. Lalu encoder 2 pin interrupt dengan RTOS QE. Encoder quadroom 2 pin menghasilkan interupsi pada setiap perubahan sinyal. ISR membaca status pin A dan pin B lalu mengirimkan nilai increment ke dalam antrian. Task membaca secara berkala untuk memproses perubahan posisi encoder tanpa memblokir CPU. Metode ini memastikan decoding input rotary yang efisien dan akurat dalam lingkungan multitasking free RTOS. Lalu serial communication UART dengan RTOS. RX ISR menangkap setiap karakter yang masuk dan langsung menempatkannya ke dalam antrian tanpa memproses data di dalam ISR. Task UART RX kemudian membaca antrian secara asinkron untuk memproses data serial. Pengiriman TX juga dikelola melalui antrian buffering sehingga task dapat mengirim data tanpa menunggu transmisi selesai. Pendekatan ini memastikan komunikasi UART yang non-blocking dan thread safe dalam lingkungan multitasking free RTOS. DAC dan ADC dengan RTOS task. ADC task membaca input analog secara periodik menggunakan V-task delay sehingga CPU tidak terblokir. DAC task memperbarui nilai output sesuai kebutuhan, sinkronasi dan timing dikendalikan oleh RTOS scheduler, memungkinkan penanganan analog input output yang mulus dalam lingkungan multitasking. Data ADC dapat dikirim ke task melalui antrian untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya I2C dan SPI bus access dengan mutex protection. Ketika beberapa task mengakses bus I2C atau SPI yang bersama, koordinasi menggunakan mutex sangat diperlukan. Mutex memastikan hanya satu task yang mengontrol bus pada satu waktu, mencegah tabrakan data atau kerusakan pada bus. Setiap task harus mengambil mutex sebelum memulai komunikasi dan melepaskannya setelah selesai. Hal ini sangat kritis untuk komunikasi multi perangkat pada jalur bersama, menjaga integritas data dan stabilitas sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, inter-MCU communication using free RTOS.
Setiap MCU menjalankan task mengelola protokol komunikasi seperti UART, SPI, dan I2C untuk bertukar data antar perangkat. Adrian digunakan untuk menampung data yang diterima atau akan dikirim, sementara Semaphore dan Mutex memastikan sinkronisasi yang aman. Arsitektur ini mendukung pemrosesan terdistribusi, misalkan MCU sensor mengirim data ke task utama pada MCU master secara real time. Jadi ini video pada demonstrasi praktikum menggunakan ESP32 sebagai controller dan menggunakan sistem real time operating system atau RTOS dan menggunakan sensor suhu dan kelembapan yaitu DHT22. Nah, pada penggunaan RTOS ini memungkinkan penerapan konsep multitasking berbasis prioritas melalui pembagian tugas yang disebut task. Dalam implementasinya, sistem ini ke dalam beberapa task yang berjalan secara independen namun tetap sinkron. Task pertama bertanggung jawab untuk melakukan sampling data dari sensor DHT22 yang interval waktu tertentu. Pada task kedua, memperbarui tampilan antarmuka pada layar LCD secara responsif. Sementara task ketiga menangani proses penulisan data ke ESP32. Nah, pada tampilan LCD menampilkan informasi pembacaan suhu dan kelembapan. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.